Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Sesuai pertanyaan yang disampaikan bahwa bagaimana sikap kita menyikapi ada teman atau saudara kita yang sudah hadir di majelis ilmu, sudah menuntut ilmu, tapi dari sikap dan akhlaknya belum mencerminkan orang yang berilmu. Mungkin masih merendahkan orang lain, mungkin juga masih merasa sombong, bahkan mungkin juga ghibah, masih menjelek-jelekan orang lain. Tentu ini bagian daripada penyakit yang ini pernah diwanti-wanti oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, masuk dari kategori penyakit hati. Dan sebagian daripada penyakit bagi para penuntut ilmu, bagi mereka yang mungkin sudah istiqomah dalam taat, mungkin dia juga sudah menghindari maksiat, tapi ada satu sikap dari dirinya terhadap orang lain, yaitu merendahkan saudaranya atau merendahkan orang selainnya. Dalam hadis yang Rasulullah SAW sebutkan, "Lau lam takunu tuznibuna la khiftu alaikum ma huwa akbaru min dzalika al-ujbu al-ujub." Kalau kalian tidak pernah melakukan dosa, kalian tidak pernah melakukan kesalahan, tapi justru aku takut kalian terkena sesuatu yang lebih bahaya daripada dosa dan kesalahan itu sendiri. Apa itu? Ujub. Apa itu ujub? Merasa paling dari yang lain, merasa paling alim, merasa paling pintar, merasa paling rajin, merasa paling dermawan. Orang lain tidak dermawan, orang lain tidak rajin, hanya dia yang paling rajin, hanya dia yang seakan paling soleh dari yang lain. Ini penyakit yang ini bermula dari iblis, yang dia juga merasa lebih daripada manusia, yang kemudian memunculkan kesombongan di dalam hatinya. Maka orang yang berilmu semestinya menunjukkan akhlak dan adab, yang dari menuntut ilmu itu akan memunculkan cahaya dari perkataannya. Karena sejatinya orang yang berilmu itu seperti padi, semakin berisi semakin merunduk dibuatnya. Jangan sampai ilmu yang masuk dalam diri kita menjadikan kita akhirnya sombong, angkuh, merasa paling dari yang lain, juga merendahkan orang lain. Maka sikap kita kepada dia, saudara kita yang seperti itu, diingatkan, fazakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Maka ingatkanlah, karena sesungguhnya mengingatkan itu sangat bermanfaat untuk orang-orang yang beriman. Sampaikan kepada dia, belajari tentang akhlak, belajari juga tentang adab. Bukan hanya saja mengisi pikirannya dengan wawasan, dengan pengetahuan, tapi masukkan wawasan, pengetahuan itu bukan hanya saja masuk ke dalam otaknya, tapi masuk dalam hatinya, sehingga kemudian akan memunculkan hati yang jernih, ilmu yang masuk ke dalam jiwanya memunculkan pikiran yang tenang, juga memunculkan akhlak dan adab yang baik. Semakin rendah hati, semakin tenang, semakin sopan, semakin ramah, bahkan semakin indah dibuatnya. Itulah sejatinya ilmu. Tetap diingatkan, menuntut ilmunya diteruskan, tapi perhatikan bagaimana ucapannya, bagaimana perkataannya. Ingat, penyakit orang yang berilmu, penyakit mereka yang tidak pernah berbuat kesalahan, penyakit bagi mereka yang mungkin sudah istiqomah dalam ketaatan, ada ijabun linapsih, merasa takjub terhadap dirinya, merasa paling dari orang selainnya. Maka dengannya, untuk saya dan kita semua hendaknya memperhatikan bagaimana kedudukan kita dan bagaimana kondisi hati kita. Inilah yang banyak dilupakan oleh setiap manusia, yaitu sesuatu yang ada dalam pikiran kita, juga sesuatu yang ada dalam hati kita. Bukan cuma memperhatikan sesuatu yang nampak, tapi perhatikan juga sesuatu yang abstrak, yang tidak nampak, yaitu hati. Ijabul mar'i, merasa diri paling dari yang lain, itulah penyakit hati yang sesungguhnya. Maka ilmu bisa membersihkan hati kita, juga bisa menyucikan jiwa kita. Dengannya semoga Allah membimbing menuntun kita. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.